Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menyicil KPR itu juga wajib kita laporkan ketika melaporkan pajak tahunan kita? Wajib. Nah, terkait pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi, itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Apakah benar-benar sudah tidak bisa seseorang yang masuk ke dalam daftar hitam? Kalau dia, jadi daftar hitam itu ada sebenarnya ini ya, ada BI checking istilahnya orang awam bilang, ada satunya itu daftar hitam Bank Indonesia, ada sendiri Mbak. Kalau sudah masuk daftar hitam yang BI checking maksudnya, itu memang kita saat ini, saat pandemi itu memang karena lebih selektif ya. Jadi kalau di tempat kami, misalnya yang bersangkutan pernah ada kendala pembayaran selama 1 tahun terakhir, kita sepertinya akan bisa menolak. Kecuali misalnya, ya ada, misalkan kadang ada orang yang kartu kredit, lalu lupa ternyata ada iuran tahunannya itu ternyata lupa dibayarkan, itu bisa dibuktikan. Dia kalau memang itu bisa dibuktikan, nah, kalau hanya berupa misalnya iuran tahunan atau biaya meter yang lupa dibayarkan, itu kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir dia masuk BI checkingnya tuh macet karena dia misalnya karena ada gagal bayar, kemungkinan besar akan ditolak gitu. Jadi begitu. Jadi meskipun dia pernah memiliki tunggakan terkait finansial, tapi dia sudah pernah menyelesaikan tunggakan tersebut, berarti tetap bisa lanjut ya, Bu ya? Kalau dia sudah menyelesaikan, ada bukti bayar dan dia bisa memberikan alasan yang bisa kita terima, ya kita akan pertimbangkan untuk lanjut. Berarti tetap masih bisa dipertimbangkan. Ada kesempatan. Ya, iya, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika nasabah KPR tersebut meninggal? Nah, ini juga cukup menarik, Bu. Kalau meninggal, biasanya nasabah itu punya asuransi jiwa. Iya, betul. Jadi dia akan pasti keluarga atau ahli waris akan mengklaim kepada asuransi untuk istilahnya asuransinya itu diklaim, nanti dia kreditnya akan dilunasi oleh dari pihak asuransi. Makanya saat ini Bank Panin sangat mewajibkan nasabahnya untuk mengambil asuransi jiwa dari produknya Panin KPR juga. Jadi nanti kalau ada terjadi sesuatu seperti saat ini kan ada virus ya, COVID ya. Ini kita nggak ngerti, benar-benar tidak ada prediksi, tidak ada gejala atau apa, tahu-tahu terjadi. Betul. Untuk mengantisipasi hal seperti ini tidak akan memberatkan ahli waris, karena pernah benar-benar kita mengalami ada yang satunya punya asuransi, satunya enggak. Yang punya asuransi dia klaim langsung bisa cair, sedangkan yang nggak punya asuransi akhirnya harus bingung mengeluarkan sertifikat dengan membayar sendiri. Gitu. Berarti sangat disarankan ya, Bu ya, untuk juga mengambil asuransi jiwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menyicil KPR itu juga wajib kita laporkan ketika melaporkan pajak tahunan kita? Wajib, menurut saya wajib. Menurut kami, jadi begini, kalau orang masih dalam masa mencicil, angsurannya itu wajib dilaporkan sebagai hutang, sedangkan rumah yang dibeli itu wajib dilaporkan dalam hartanya. Oh, baik. Jadi kalau itu tidak dilaporkan, menurut saya ya pasti nantinya dari kantor pajak pasti akan memberi peringatan atau istilahnya akan menanyakan lebih lanjut, karena itu pasti tetap, menurut saya tetap harus dilaporkan. Berarti ini yang lagi nyicil KPR ya, kalian harus tetap melaporkan cicilan KPR kalian itu ketika melaporkan. Enggak hanya KPR, menurut saya semuanya, semuanya. yang masuk ke ranah cicilan itu tetap harus dilaporkan. Berarti itu termasuk ke dalam tanggungan ya, Bu ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu Yulia sendiri, apa keuntungan dan kerugian menggunakan KPR? Kalau menurut saya itu tergantung dari debiturnya ya. Maksudnya gini, kadang kayak debitur kami, dia punya usaha,
Lalu dia kenapa kok ambil KPR, nggak ambil asetnya itu belinya pakai uang dia sendiri aja gitu ya. Menurut saya dia punya hitung-hitungan bahwa dia mengambil KPR karena supaya dananya dia tuh bisa dipakai untuk memutarkan modal untuk ini usaha yang lain. Dia bisa pakai dananya itu untuk disimpan lalu buat usaha ya, dia bisa pegang duit sendiri gitu loh. Sedangkan untuk KPR karena nilai aset itu kan tidak lekang oleh waktu ya, maksudnya dia akan makin lama kan yang namanya fixed aset itu tuh harganya akan naik ya. Iya, betul sekali. Dan ketika orang itu mengambil pilihan untuk tetap pakai KPR atau mengangsur, dia tuh sudah memperkirakan bahwa memang harganya itu akan lama makin naik dan itu sesuai sama hitung-hitungannya dia bahwa setiap bulan dia akan membayar sampai berapa tahun gitu loh. Selain itu kan dengan KPR ini juga dia tuh lebih lebih safe-nya, maksudnya selain sertifikat itu disimpan di bank, terus dia juga dia bisa membayangkan, maksudnya selain tadi dananya kan dia bisa puterin kemana ya, bisa untuk usaha atau untuk alokasi lain, dia yang ini nih nggak akan mengganggu gitu loh, nggak akan mengganggu. Kreditnya ini tetap jalan sesuai dengan nilai aset juga yang semakin naik, akan bisa menutup dengan kredit yang dia jalankan gitu. Berarti istilahnya seperti bisa menjaga keseimbangan finansial orang tersebut begitu ya, Bu, ya? Betul. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu, menurut Ibu Yulia sendiri, apa keuntungan dan kerugian menggunakan KPR? Yang jelas untungnya kalau beli rumah dengan KPR tidak perlu menyiapkan dana besar secara langsung gitu ya. Iya, Ada orang misalnya beli rumah, udah pilih rumah, kalau dia harus beli tunai kan dia nyiapin dana langsung blok banyak langsung untuk harus lunas ya. Tapi kalau dengan KPR kan dia tidak tergesa-gesa menyiapkan dana utuh sebesar itu. Selain itu mengurangi juga resiko jadi resiko itu lebih besar diserahkan kepada bank, karena misalnya dia ada beli aset, kadang aset tuh misalnya ada kendala yang belum selesai masalah hukumnya atau apa, ini bisa masuk lebih aman untuk debiturnya. Maksudnya dia ketika membeli nggak pusing duit yang saya bayarkan udah semuanya tapi ternyata masih ada resiko yang belum selesai gitu, nggak. Tapi kalau dengan KPR kan bank bisa cover tentang itu gitu loh, kita lebih teliti juga ngeceknya gitu. Tapi mungkin kalau kerugiannya kadang memang ada, misalnya ada developer yang menawarkan keuntungan untuk pembelinya yang kalau beli tunai itu dia ada diskon mungkin. Nah, mungkin di sini sih bedanya. Tapi sebenarnya sih nggak usah khawatir kalau pakai KPR, terutama misalnya kayak KPR Panin kan sekarang bunganya tetap sampai selesai kreditnya, nggak mikir naik turun. Jadi betul. Menurut saya sih ya enakan pakai KPR. Karena ini juga sepertinya lebih cocok untuk yang generasi muda ya, Bu ya. Iya. Pasangan muda ya, dan tidak Iya. terlalu memberatkan begitu ya. Iya, karena ya itu tadi nggak perlu nyiapin duit langsung segabrek Langsung gitu. banyak. Iya, betul